Saya mau tanya bagaimana cara menasihati anak yang kurang menurut sama kedua orang tuanya. Contohnya, anak suka bermain sampai lupa waktu, malah kadang tidak pulang. Anak saya sekarang kelas 6. Nah, ini inilah sebabnya saya mengajukan usulan tema untuk acara nanti jam berapa itu pokoknya pagi ini jam 7 atau jam berapa atau jam setengah 8, saya juga nggak tahu tempatnya, berkenaan agar remaja tidak salah arah. Anak-anak kita itu SMP, SMA contohnya. Anak SD kelas 5, kelas 6, ada yang kemudian dijak ngelencer wong tuane wegah. Dijak omong-omongan gak gelem, ndak mau. Apakah itu karena anaknya yang buruk? Tidak. Karena tidak ada anak yang dilahirkan dalam keadaan benci atau wegah dengan kedua orang tuanya. Mohon maaf. Dari berbagai kasus yang datang kepada saya, ketika ditelusuri, maka wajarlah anak seperti itu. Saya nggak tahu persis dengan ini, gitu ya. Contohnya gini, ada orang tua, anak berusaha dekat, misalnya Pak, bapaknya, apa? Pak, apa toh? Bicara aja. Menurut jenengan, cara komentar seperti itu membuat anak merasa diperhatikan atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi ketika dia keluar rumah? Cerita dengan temannya. Gimana tanggapan temannya? Temannya sangat antusias. Ngrungokno temenan. Kira-kira kalau jenengan cerita, lebih milih mana? Bercerita kepada orang yang mau mendengar, walaupun dia sebaya dengan jenengan, atau bercerita kepada orang yang mendengarkannya aja wegah. Iya, cerita, kamu bilang, Bapak dengerin. Ada nggak yang gitu? Kira-kira kalau Anda sendiri itu loh, Anda sendiri, cerita gitu lebih suka yang mana? Cerita kepada orang yang kayak tadi, atau cerita kepada wong-wong nok dalan-dalan niku mang, yang ketika kita cerita didengarkan dengan sungguh-sungguh. Pilih mana? Pilih mana? Ya pilih yang kedua. Anak lagi sumpek, cerita kepada orang tuanya, mergo percaya karo wong tuane. Belum rampung cerita wis dipungkasi. Belum selesai bercerita langsung dimarahi. Kira-kira milih meneng, milih mingkem apa milih terusno cerita? Nah, nyun sewu ya. Nah, ada anak yang kalau mau ngajak bicara orang tuanya itu sulit sekali. Begitu di luar, walaupun orang tua sudah memuji, Masya Allah hebat anakku. Mana yang lebih disukai anak? Pujian atau tanggapan? Yang lebih menenteramkan anak itu orang tua sing gemati atau yang suka memuji? Gemati. Maka ada orang tua gak tahu ngelem anaknya, nggak pernah bilang, wah hebat kamu. Tapi anak itu senantiasa senang dekat orang tuanya. Kenapa? Karena ketika anak berkeluh kesah dirungokno temenan. Gitu ya. Mohon maaf, saya tidak dapat memastikan kasusnya apa dari pertanyaan ini, karena saya nggak tahu detail kasusnya. Tapi dari beberapa kasus sejenis, ternyata yang perlu diperbaiki bukan cara kita menasihati anak, tetapi yang perlu diperbaiki kesediaan kita untuk mendengar dan ingin tahu apa yang menjadi cerita anak. Ketika kita mau
ngrungokno. Kita ketika kita mau mendengarkan, bukan cuma mendengar. Iya kamu bilang, Bapak dengar. Iku mek krungu, duduk ngrungokno. Ya. Mek krungu cuma mendengar, bukan mendengarkan. Tapi kalau anak didengarkan dengan antusias, maka dia akan lebih mudah. Kemudian berikutnya lagi, menasihati anak. Ini kan menasihati anak. Menasihati anak itu, tunggulah anak itu tenang. Nah, bagaimana agar seperti itu? Meluangkan waktu untuk berbincang dengan anak. Kemudian tetap kita harus tidak tergesa-gesa. Contohnya gini, ada orang laporan, Pak ngapunten sangat saestu nyuwun ngapunten. Sepertinya tadi itu saya melihat putron jenengan nendang temannya. Kira-kira kalau dapat laporan kayak gitu gimana? Yang lapor orangnya dapat dipercaya. Melaporkan anak kita, kira-kira kita gimana? Apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Yang diperlukan apa? Helm tetap harus ada. Nah, tadi Bapak dapat laporan. Namanya laporan bisa benar, bisa tidak. Nah, Bapak ingin tahu benar atau enggak. Tadi katanya orang ini ngelihat kamu nendang temanmu. Benar apa enggak? Iya, Pak. Itu namanya apa itu? Tabayyun. Cukup? Tidak. Kita perlu tahu dulu. Menjadi masalah ketika langsung makbet. Jadi benar kan begitu? Nah, di sini anak belum tentu salah. Loh, sudah jelas nendang. Sebentar dulu, perlu tasabut. Memastikan maksudnya. Oh, lah kamu kok nendang temanmu kenapa Tona? Kan Bapak pernah bilang, kalau ada yang kesetrum listrik itu, caranya nolong bukan dengan dipegang, tapi didorong. Nah, aku tadi itu kan panik, temanku kesetrum, akhirnya aku tendang. Kalau begitu tindakannya benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Ya enggak? Tapi kalau kita langsung ngumbreng-ngumbreng, ya contohnya tadi, anak nangis, ada kakaknya. Apa tanggapan sebagian dari kita? Memarahi anak. Kenapa? Membiarkan adiknya. Padahal kadangkala terjadi kakaknya mau bergerak untuk mendekati adiknya, telat, kalah cepat sedetik dengan bapaknya, kalah cepat sak menit karena bapak nih baru mulai beranjak, wis dipecel karena bapak nih. Maka anak berusaha, anak belajar mengubur keinginan baik, menghilangkan keinginan baik terhadap saudaranya. Di mana masalahnya? Pada wong tua, gitu ya. Jadi mohon maaf, ini saya tidak dapat menjawab dengan tepat, tapi saya menjawab berdasarkan apa-apa yang sering terjadi. Kerap kali yang diperlukan adalah memperbaiki komunikasi kita, memperbaiki kesediaan kita untuk mendengar, dan ada kalanya untuk meluruskan kesalahan anak, bukan dengan memberikan penjelasan yang panjang, tetapi dengan memberesi pikiran anak. Dengan apa itu? Ketika anak menjawab, kita tanya lagi, lah kok kamu gitu kenapa toh nak? Itu kenapa? Kenapa? Sehingga ketika anak itu bertindak gak punya alasan, ya dia bisa bingung sendiri. Yang dari sana akhirnya anak belajar menata pikirannya. Wallahu a'lam bishawab.